Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman Islam sehat afiat. Hadirin, kenapa kami sengaja untuk mengingatkan jamaah kembali tentang Rajab ini? Karena supaya kita tidak kehilangan keutamaan bulan Rajab. Bulan ini bukan bulan biasa, bulan yang sudah diagungkan oleh Allah Ta'ala sejak diturunkannya surat At-Taubah ayat 36. Bulan Rajab ini sudah diamalkan dari sejak salafus saleh terdahulu adalah bulan baik, bulan ibadah. Insya Allah akan jatuh malam Sabtu, 1 Rajab, 8 April, malam Sabtu. Hadirin, di dalam surat At-Taubah ayat 36 sekaligus juga untuk sebuah pembenaran, bukan pembenaran apa maksudnya, perkara ini benar. Karena sampai tadi pagi saya masih dapat broadcast dari teman-teman tentang bid'ahnya puasa Rajab. Jadi ini harus diulang lagi. Di Facebook kami pun kemarin sudah kami jelaskan dalil-dalilnya secara gamblang, riwayat daripada Sahih. Ya, bisa dilihat yang ada Facebooknya, supaya Anda tidak mengerjakan puasa Rajab dengan hati yang ragu-ragu. Ya, ini sudah dipakwakan bulan Rajab adalah bulan baik. Di antaranya firman Allah Ta'ala pada ayat surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36. Hadirin, Allah Ta'ala berfirman di sini, Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah isna asyara syahra, ada 12 bulan. Kita hafal semuanya insyaallah bulan itu: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Fi kitabillahi, 12 bulan ini telah Allah sebutkan dalam kitabnya, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Sejak langit bumi tercipta, 12 bulan ini sudah ada. Lebih dulu daripada diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam terciptakan sudah. Iblis saja sebagai pemegang kunci-kunci surga terbaik, iblis tadinya makhluk terbaik, beliau sudah berada di surga berapa puluh ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Dan bulan-bulan ini lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada iblis itu sendiri. Iblis tadi itu orang hebat, Pak, orang soleh banget, ya, pemegang pintu, pemegang kunci-kunci penting dalam surga. Tetapi sayang dia sombong, karena sombongnya adalah habis, bahkan neraka juga. Allah firmankan dari 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram. Haram di sini artinya agung, mulia, suci. Hadirin, memang Allah tidak sebutkan di sini, Allah cuma sebutkan apanya? Angkatnya. Minha arba'ah hurum, dari 12 tadi 4 bulan haram. 4 bulan haram itu disabdakan oleh Nabi dalam tafsirnya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentafsirkan At-Taubah 36 ini, ya, dengan sabdanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim 3025 dalam Sahih Bukhari. 3025 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, az-zaman qad istadara, waktu terus berputar.
kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, sebagaimana keadaan waktu terus berputar sejak diciptakan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, setahun ada 12 bulan kata Rasul. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram, 4 daripadanya bulan agung. Salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Mana? Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram, udah 3 berturut-turut 90 hari. Yang satu lagi Warajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Kenapa disebut Mudhar oleh Rasul? Karena kaum Mudhar adalah satu kaum yang sudah memuliakan bulan Rajab sebelum turun ayat ini. Makanya supaya tidak berbeda dengan Rajab yang lain, Rajab apa? Maka Allah tentukan Rajabnya itu Rajab Mudhar. Mana Rajab Mudhar itu? Alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan. Hadirin, kurang lebih kalau kita lihat skemanya nanti kita lihat Rajab di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi pada ayat ini kita kembali At-Taubah 36-nya. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan agung. Allah firmankan selanjutnya, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu bihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan ini. Allah tegaskan jangan kalian menzolimi diri-diri kalian. Maksudnya menzolimi itu apa? Jangan kalian berbuat dosa di bulan Rajab. Sampai Allah tegaskan begitu. Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Kalau bulan Ramadan sebagai bulan suci, makanya dalam Islam bulan suci bukan hanya Ramadan, tapi ditambah lagi 4 dalam ayat ini. Jadi bulan suci, bulan mulia dalam Islam ada 5. 1 Rajab, 4 ini. Nah, kalau di bulan Rajab, datangnya bulan Rajab, Allah berfirman, "Fala tazlimu", jangan kalian berbuat zalim anfusakum, kepada diri-diri kalian, fihinna, di bulan-bulan suci ini, terutama Rajab yang besok akan datang. Padahal di bulan suci Ramadan Allah tidak firmankan seperti itu. Coba dibacanya Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang ayat-ayat puasa. Mas Budi ngantuk banget ya. Gak ada kopi ya? Makan permen kayak atau apa? Atau lagi saum. Jadi hadirin, apa tadi? Saya pernah tidak orang ngantuk ya. Bukan itu ngantuk apa? Blank. Hadirin, jadi bulan Rajab ini, kalau di bulan Rajab Allah firmankan dengan ayat khusus, jangan berbuat dosa di bulan ini, gitu maksudnya. Ramadan aja nggak diucapkan kayak begitu. Makanya ini kita harus mengapresiasi. Saya buka kitabnya Imam Syafi'i, hadirin, Al-Um. Anda pernah dengar kitab itu? Sangat terkenal, Al-Um. Al-Imam Syafi'i mendapatkan riwayat ini dari guru-gurunya. Memang tidak disebutkan. Beliau cuma berkata, balaghana, saya telah dapat hadis ini. Ini kitab-kitabnya saya download sendiri. Alhamdulillah bisa. Kitab Imam Syafi'i rahimahullah Al-Um, sampai beliau membawa satu kesimpulan tentang malam Rajab. Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i, kitab fikih pertama kali yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Karya besar beliau ini pertama dalam kitab fikih namanya Al-Um. Namanya aja Apa artinya? Ibu, kitab induk. Beliau betul-betul memerintahkan umat Islam supaya nanti ini malam Sabtu, malam pertama Rajab, supaya semangat ibadah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya ini? Qala Syafi'i rahimahullah. Ini ulama kalau kita sebutkan Pak,
adalah anak keponakan Rasul, masih anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa balaghana, telah sampai berita ini kepada kami, annahu kana yuqal, bahwa telah disebutkan, dengan kabar ini yang aku dapati, kata Imam Syafi'i, telah disebutkan, inna du'a yustajab fi khamsa layalin, sesungguhnya doa itu yustajabu, diijabah. Doa diijabah oleh Allah fi khamsi layalin, pada 5 malam. Yang pertama, fi lailatil jum'ah. Kalau ini berulang setiap minggu. Ya. Yang kedua, wa lailatul adha, malam Idul Adha. Kalau ini setahun sekali. Yang ketiga, wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awwal lailatin min Rajab, dan malam pertama di bulan Rajab. Malam pertama di bulan ini Imam Syafi'i dapatkan dari guru-guru beliau, yang jaraknya beliau tabi'in, sahabat, Rasul, cuma 3 orang saja. Beliau, ya, tabi'in gurunya, kemudian sahabat, Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Hadirin, seorang salafus saleh terkenal Al-Imam Syafi'i telah berkata seperti itu. Baik, kita kembali kepada suratnya. Surat At-Taubah 36 ini 4 bulan berturut-turut adalah Rajab, diantaranya ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir jilid keempat, juz keempat, halaman 148. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang paling standar. Abdullah bin Abbas sedang menjelaskan, kita tahu beliau, ya, satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah pinterkanlah keponakanku ini ilmu tafsir. An Ibnu Abbasin qauluhu inna iddatash syuhur, Abdullah bin Abbas sedang mentafsirkan At-Taubah 36 sampai firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan yang 4 itu, terutama Rajab yang sedang akan masuk. Beliau mentafsirkan, fi kullihinna, jangan berbuat dosa sepanjang tahun. Ya, summa ikhtassa min dzalika, kemudian lebih khusus lagi, jangan berbuat dosa pada arba'ata asyhur, pada 4 bulan ini, yang satunya adalah bulan Rajab. Faja'alahunna harama, maka perbuatan dosa di bulan itu, faja'alahunna harama, Allah agungkan bulan ini, wa adzama hurumatahun, dan Allah agungkan kehormatan bulan ini, yaitu Rajab diantaranya. Wa ja'ala zanba fihinna a'zam, perbuatan dosa di bulan ini a'zam, sangat besar. Wal amal saleh wal ajru a'zam, dan juga amal soleh pahalanya a'zam, sangat besar. Bahasa gampangnya Abdullah bin Abbas mau berkata, wahai umat Islam, kalau datang bulan Rajab semangat lagi ibadah, gitu. Jauhkan dosa. Ini kan sayang kalau nggak diapresiasi hati. Warisan para salafus soleh, ya, bentuk daripada statement perbanyak ibadah di bulan Rajab. Jadi kita jangan takut ibadah, Pak, jangan takut salah, jangan takut bid'ah. Apa yang Anda bisa nanti mulai Rajab ini? Ya, sholat berjamaah jangan tinggal, sedekah harian jangan tinggal, kemudian tahajud jangan tinggal, sholat witir, qobliyah, ba'diyah jangan tinggal, baca Quran kalau bisa khatam di bulan Rajab, khatamin sebulan. Hadisnya sudah sering kami sampaikan dalam Bukhari Muslim, Nabi sabdakan khatamin Quran setiap bulan. Persis di bulan Rajab diberitakan untuk beramal soleh, termasuk puasa sunnah juga amal soleh. Ustaz, bukannya Nabi nggak pernah puasa Rajab? Siapa bilang? Nabi berpuasa Rajab sangat banyak. Tahun depannya tidak puasa, tahun depan puasa lagi. Beliau mengajarkan seperti itu, maksudnya apa? Supaya tidak dianggap puasa Rajab wajib. Hadirin sama-sama dirahmati Allah.
Apa yang Anda bisa beramal soleh di bulan Rajab, silakan. Ya, termasuk umroh di bulan Rajab itu ada hadisnya Bukhari Muslim. Umroh di bulan. Makanya insya Allah minggu depan saya mau berangkat. Pengajian libur dulu ya. Yang mau ikut boleh Pak. Kebetulan stiker dari Embassy Saudi sudah datang. Kemarin kan stikernya habis, stiker pisahnya itu sampai 6.000 jamaah kasihan tertunda. Ya, kita dimarah-marahin sama warga itu. Gimana Ustaz, tanggal 6 kita harus berangkat, sekarang udah tanggal 7 nih. Saya bilang, Bapak emang gak nonton TV? Kalau pemerintah Saudi emang kehabisan apanya? Stiker pisahnya itu. Tadi baru datang, alhamdulillah. Jadi bukan travel kita aja, seluruh ini kalau seluruh travel juga mengalami demikian. Hadirin, kalau Anda mampu untuk berumrah di bulan Rajab, ini hadisnya kami bawakan dari riwayat Imam Bukhari Muslim. La ilaha illallah. Dahulu nanti Rajab, salah satunya di bulan Rajab. 1685 Sahih Bukhari. Ya, Aisyah berkata, qala arba'an, 4 kali ya Rasulullah SAW 4 kali berumrah, ihdahunna fi Rajab. Salah satunya di bulan Rajab. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Nah, memang hadis-hadis untuk keutamaan Rajab itu lemah, tapi tidak sampai nilainya palsu. Coba kita lihat. Yang berkata hadis ini lemah adalah ulama selevel Imam Sayuti yang hafalan hadisnya di atas 200-300 ribu. Dan beliau salah seorang ulama ahli hadis yang dapat gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah ulama yang tahu seluk-beluk tentang hadis, riwayatan dan matannya, periwayatan ataupun secara seluk-beluk hukumnya, substansinya, perbedaan pendapatnya. Imam Sayuti ini menguasai sekali dan termasuk ulama yang paling produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmu keislaman. Nih, kitab beliau namanya Al-Hawi lil Fatawi Al-Suyuti, punya Imam Suyuti. Hadirin, ada satu pemahaman yang perlu dipahami, bahwa sekalipun hadis tentang keutamaan Rajab lemah, tapi tetap boleh diamalkan. Ya, cuma ini bukan sebagai dalil puasa Rajab, dalilnya dari ini yang pertama kali, bukan. Dari tadi Al-Quran sudah kita sebutkan. Hadirin, tentang keutamaan puasa Rajab disebutkan dalam hadis ini. Masalah, pertanyaan. Fi hadisi Anas, menjelaskan hadis Anas, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna bil jannati nahra, sesungguhnya di dalam surga ada satu sungai, yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Ma'u abyad, airnya putih, minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab, siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahri, Allah akan minumkan dari sungai tadi. Wa hadisu Anas, dan hadis yang lain, qala Rasul, Nabi bersabda, man shoma min syahri haramin, siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram. Berapa tadi bulan haram? 4. Hari apanya? Al-Khamis wal Jum'ah was Sabti, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, kutiba lahu ibadah sab'umiyah sanah, maka ditulis baginya pahala 700 tahun. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Abbas, qala Rasul, Nabi bersabda, man shoma min Rajabin, siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, kana kasiyami syahrin, seperti pahala puasa sebulan. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 7 hari, khuliqat anhu abwabil jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka jahim yang 7. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, siapa yang berpuasa Rajab 8 hari, futihat lahu abwabil jannah samaniyah, dibuka
pintu surga yang 8. Wa man shoma min asyrata ayyam, siapa yang berpuasa Rajab 10 hari, butilat sayyi'atuhu hasanah, diganti dosa-dosanya dengan kebaikan, diampuni dosa. Hadirin lihat pertanyaannya, hal hadhil ahadis maudu'ah, wahai Imam Sayuti, apakah hadis-hadis ini palsu? Wa mal farqu baina dhaif wal gharib, apakah beda dari hadis lemah dan hadis yang gharib? Kalau itu sih nggak penting. Yang pertanyaan kedua ini nggak penting. Yang penting ini, apakah hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Rajab tadi palsu? Kita buka halaman selanjutnya. Al-jawab, beliau memberikan jawaban. Kata Imam Nawawi, al-jawab, jawabnya, laisat, kata Imam Sayuti, laisat hadhil ahadis bimaudu'ah, bukanlah hadis-hadis ini palsu, bal hiya min qismid dhaif, tetapi hadis ini dari jenis hadis yang dhaif. Ingat, hadis palsu sama dhaif beda. Kalau palsu udah nggak boleh diamalkan, kalau dhaif masih diamalkan. Ya, alladzi tajuzu, yang boleh riwayatuhu, meriwayatkannya fil fadail, untuk motivasi beramal. Kita bukakan kitab para ulama ahli hadis. Kalau hadis lemah itu masih boleh dipakai untuk beramal, bukan untuk hukum halal haram, untuk bicara akidah, atau untuk bicara masalah sifat-sifat Allah. Nih, bahkan ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Karena kita dengar ada orang bilang, nggak boleh tuh ngamalin hadis lemah. Siapa bilang? Ulama tidak menyatakan seperti itu. Bahkan ini konsensus mereka, kesepakatan mereka. Hadirin, kita buka kitabnya Al-Imam Ibnu Shalah, Imam Zarkasi, seorang ulama yang sangat hebat. Ada 2 orang ulama dalam kitabnya ini yang sangat hebat dalam ilmu-ilmu Islam, yang hidup abad ke-6 dan abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata, ajma'a, berijma', artinya bersepakat, ahlul hadis, para pakar hadis, wa ghairuhum, dan ulama selain pakar hadis, alal amali fil fadail, untuk beramal dengan hadis-hadis lemah, untuk bermotivasi beramal saja. Wa nahwiha, dan yang sejenisnya, mimma laysa fi hukmun, tetapi hadis lemah tidak boleh untuk pakai masalah hukum halal haram, wala syai' minal aqaid, dan juga tidak boleh untuk masalah akidah. Wasifatillahi ta'ala bil hadis dhaif, dan juga untuk menjelaskan sifat-sifat Allah dengan hadis yang lemah memang tidak boleh. Tapi untuk motivasi beramal boleh tidak? Sepakat. Tetapi memang untuk masalah hadis puasa Rajab, ya, bukan pengambilannya dari yang lemah. Sunnah puasa Rajab ini sudah ditulis oleh ulama-ulama besar dalam hadis-hadis mereka. Yang pertama contohnya Imam Abu Daud. Bahkan Imam Abu Daud membuat bab dalam kitab beliau sendiri, yaitu bab ke-56, babun fi shaumi Rajab. Kita lihat kitab Imam Abu Daud. Pada bab nomor 56-nya, kita tahu ya, ranking Imam Abu Daud nomor 3 setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Beliau nomor 3 bahkan. Kalau memang puasa Rajab adalah bid'ah, ini ngapain ulama sebesar ini menampilkan pada bab ke-56-nya, babun fi shaumi Rajab. Kita buka halaman selanjutnya tentang hadisnya. Syekh Al-Albani pun katakan ini hadis sahih. Coba kita buka hadisnya. Tuh. Qala Al-Albani, Syekh Al-Albani katakan sahih. Mana bunyi hadisnya? Sa'id bin Jubair telah mendengar Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair, beliau mendengar Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah, ketika beliau ditanya an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Sa'id bin Jubair bertanya an siyami Rajab, tentang puasa sunnah Rajab. Maka aku dikabarkan oleh Ibnu Abbas, bagaimana sih wahai Abdullah bin Abbas, puasa Rajab itu ada tidak?
Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasum, beliau berpuasa ya, hatta naqul la yuftir. Saking banyak puasanya Rasul sampai kami berkata Rasul jarang batalkan puasa Rajabnya. Ya. Karena yasum, Rasul berpuasa di bulan Rajab. Hatta naqul la yuftir, jarang beliau batalkan puasanya. Tetapi tahun depannya memang wa yuftir, dan kadang juga tidak berpuasa. Hatta naqul la yasum, sehingga kami berkata kalau Rasul tahun ini tidak puasa. Seperti yang tadi kami katakan, Rasul tahun ini banyak puasa Rajab, tahun depan tidak banyak, tahun depan lagi puasa Rajab. Maksudnya apa? Supaya tidak dianggap wajib. Ya, jadi hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, ini diantaranya tentang keutamaan Rajab. Kalau memang Ustadz itu kok pahalanya spektakuler sekali dalam hadis lemah tadi, padahal amalnya sedikit, ya kan? Hadis yang tadi bahwa siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab maka ia akan mendapat pengampunan dosa, ataupun seperti puasa sebulan padahal 1 hari. Kita jawab hadirin, hadis kalau sudah datang dari Allah dan Rasulnya nggak pakai logika. Coba kami tampilkan 1 hadis amalannya ringan cuma 10 menit tapi diampuni dosa sebanyak buih di lautan. Bukhari Muslim hadis. Amalannya banyak Ustaz? Enggak banyak, cuma 100 kali. Bacaannya singkat. Masa sih diampuni? Betul, Bukhari Muslim bahkan. Kalau ini kan cuma dapat pahala saja, bahkan ini sudah diampuni dosa. Coba kami tampilkan dalam Sahih Bukhari hadisnya. Jadi masalah hadis, pahala hadis itu terserah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah dan Rasulnya menyatakan seperti itu, ya, seperti itulah keadaannya. Ini hadirin dalam hadis Sahih Bukhari-nya, amalannya ringan, bukan puasa. Puasa mas setengah hari capek. Ini bukan puasa, cuma duduk zikir. Bacaannya pun ringkas banget. Kalau baca Yasin banyak nggak? Ada nggak? Baca Yasin Anda dapat hadis. Siapa yang baca Yasin doa dosanya diampuni sebanyak buih di lautan? Ada nggak? Nggak ada. Padahal capek. Ya kan? Ini hadirin coba kita lihat. 6042. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi. Padahal ada tuh kalimat zikir yang lain yang banyak, yang jumlahnya lebih dari ini ucapan itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, dan yang lainnya. Ini cuma mengucapkan kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marrah 100 kali, 1 hari 100 kali, utot khotoyahu, diampuni dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Gak masuk akal Ustaz, ngucapin subhanallah bihamdi 100 kali paling cuma berapa menit? Kalau ngebut bisa 5 menit itu. Kita jawab, itulah hak Allah dan Rasulnya, gak bisa pakai ini. Terserah Allah dan Rasulnya menentukan seperti apa. Padahal hadis Bukhari terakhir, Imam Bukhari membawakan tentang bab zikir juga, nomor 7140 sekian. Ini hadis Bukhari terakhir 7124. Saya tampilkan ini hadis Sahih Bukhari terakhir. Jadi Imam Bukhari menulis hadis terakhirnya, ini dia. Beliau bersabda, Nabi SAW, kalimatani habibatan ila rahman, ada 2 kalimat dicintai oleh Allah Ta'ala ar-Rahman, khafifatan ala lisan, berat di timbangannya, saqilatan fil mizan, khafifatan ala lisan, mudah diucapkan, saqilatan fil mizan, berat di timbangannya. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil. Saya tanya, apa? Ada tambahan tidak? Dengan hadis yang sebelumnya ada tambahan tidak? Ada. Padahal lebih banyak kan? Tapi ada jaminan pengampunan dosa tidak? Yang ini? Tidak ada kan?
Cuma keutamanya siapa yang baca ini, kalimat ini disukai oleh Allah, ringan diucapkan, tapi timbangannya berat. Padahal lebih banyak daripada hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya cuma baca apa? Sampai sini saja kan. Itulah kuasa Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dibuat-buat. Termasuk tentang hadis puasa rojab. Terserah, ya, terserah Allah dan Rasulnya. Tapi yang jelas untuk amalan puasa rojab hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud ditambah dengan guru beliau yang lebih kuat lagi, Imam Muslim. Ya, ini sebagai penyemangat saja. Ustaz, saya mau puasanya berapa hari yang sunnah? Terserah. Mau sehari kek, 2 hari kek. Sebagaimana tidak ada riwayat Rasul berpuasa pada bulan Safar, Senin, Kamis, nggak ada. Rasul nggak pernah ada riwayatnya puasa di bulan Jumadil Akhir tentang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini hari umum. Aku berpuasa hari Senin karena saat itu aku dilahirkan dan saat itu juga aku diberikan wahyu, dan aku berpuasa hari Kamis karena hari Kamis adalah amal-amalnya tadi dilaporkan. Jadi nggak ada Rasul puasa Senin Kamis itu bulan Safar, bulan Jumadil Akhir, tapi umum saja. Kalau ditanya, kalau gitu puasa Rajab kapan? Terserah Anda, umum saja kapan Anda maunya. Selama bulan, sehari boleh, 10 hari silakan. Dibarengkan dengan Senin Kamis silakan. Yang clear itu yang mempunyai statement puasa Rajab bid'ah. Ini udah dipahami dari ulama salafus saleh terdahulu seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam Muslim yang lebih hebat lagi dari Imam Abu Daud. Baik, jadi yang sama-sama dirahmati Allah, ini diantaranya sekilas pembahasan tentang Rajab. Ya. Silakan Pak, masih banyak waktu ini kalau ada yang mau ditanyakan. Jemaah, ada yang ingin bertanya? Insya Allah pada Rabu Berkah baru dosa besar nanti pada Rabu. Insya Allah. Tadi kan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, tidak ada dalilnya dari Nabi untuk pahalanya. nggak dapat dua-duanya. Enggak. Jadi dapat dua-duanya. Ini kan diucapkan sebanyak-banyaknya terserah. Ya. Dapat, yang ini dapat. Tapi kalau Anda ucapkan sebegini, ini tidak ada yang dapat apa pahalanya, diampuni dulu. Jadi hanya subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ya. Terima kasih. Yang terbaik setiap berzikir dalam posisi berwudu, duduk menghadap kiblat. Tapi kalaupun itu tidak bisa, ya, berzikir semampunya pun diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 190 berapa? Ya, banyak ayatnya nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, laayatin liulil albab, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Taala bagi orang yang punya akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mereka senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduknya pun berzikir, wa ala junubihim, lagi rebahannya pun berzikir. Tapi kalau Anda bertanya yang afdol cara berzikir menghadap kiblat, berwudu. Ini dia dalilnya berarti dalam kendaraan. Lagi berjalan, lagi duduk, lagi nyetir, subhanallah, subhanallah. Wah, kalau Anda bisa nyetir Pak dari rumah ke sini, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi. Anda tuh punya sifat, salah satu sifat wali Allah dalam hal itu. Siapa yang sudah istiqomah sholat tahajud, Anda sudah mendapati sifat wali Allah dalam hal tahajud. Pelihara itu, semoga Allah tambah lagi. Iya. Jadi umat Islam yang harus semangat ibadah, semangat kuat pegangan kita kepada Allah, hubungan hablum minallahnya harus kuat. Nanti semuanya akan beres sih. Kalau amal soleh kita benar, ya amal soleh kita kuat, janji Allah pasti benar.
Banyak ayat yang menyatakan seperti itu. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin? Silakan Pak, pertanyaan nggak mesti ini. Mungkin ada undang-undang yang lain. Curhat juga boleh curhat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar ini Pak Ustaz. Ya. Jadi beberapa teman suka bicara ke kita ya. Ya. Jadi kalau misalkan sholat wajib misalkan zuhur itu udah mau mulai, terus kita baru datang, itu hitungan detik, misalkan tinggal 20 detik, apakah kita sunat atau nunggu? Baik. Sudah? Satu aja? Nggak nyesel? Kalau takutnya mengganggu yang orang pengen Baik, sholat. kita Pak. Ini Pak jawabannya. Waktu tinggal 50 detik. Kira-kira 50 detik sholat 2 rakaat keburu kan? Enggak lah, keburu banget gitu. Ya sudah, kitanya ini harus tahu diri. Bahwa saya kalau sholat ganggu orang lain nanti mau komat. Karena itu sudah ada apa? Ini jadwal yang sepakat ini kita harus taat ini. Karena akan membuat masalah ibadah berjamaah untuk kebanyakan orang ketimbang Anda pribadi. Orang tinggal 2 detik, mending 50 detik. 2 detik takbir, Allahu Akbar. Ini sifat gak bagus kayak begini. Sifat orang yang tidak bisa menghadirkan di mana posisi saya berada. Bahaya nih orang kayak begini. Kalau masalah waktu aja dia curi, apalagi yang. Jadi kalau Anda ketika 50 detik sisa, kayaknya nggak bisa, udah berdiri aja tunggu kan. Insya Allah. Jadi gimana Ustaz? Saya ketinggalan dong, nggak bisa sholat qobliyah dong. Jawabannya ada 2. Yang pertama, Bapak lain kali datangnya harus lebih dahulu. Sepakat? Yang kedua dari hadis, Bapak boleh sholat qobliyahnya setelah sholat zuhurnya. Saya ulangi, yang kedua, Anda boleh sholat qobliyahnya setelah sholat asal Anda sudah istiqomah qobliyah zuhur. Apa ada hadisnya Ustaz? Sahih Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah enggak sholat ba'diyah zuhur. Cuma ini kasusnya ba'diyah, bukan qobliyah. Cuma para ulama katakan intinya boleh dikodok di tempat lain. Dalam Sahih Bukhari, Ibunda Ummu Salamah pernah bertanya, ya, karena nomor 1176. Ummu Salamah ini sering melihat Rasul SAW habis sholat asar saat itu, maksudnya tidak sering, habis sholat asar beliau sholat ba'diyah dalam kejadian ini. Akhirnya Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, kata Nabi, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, istri Rasul, beliau putrinya Abu Umayyah, sa'alti anir raka'atin ba'dal asri. Kamu tanya tadi saya sholat ba'diyah asar 2 rakaat. Kenapa? Kata Nabi, wa innahu ataji nas bin Abdul Qais. Tadi aku didatangi delegasi Bani Abdul Qais habis sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang langsung, Rasul nggak sempat berzikir, apalagi ba'diyah. Bicara, menyampaikan problem di negara mereka, masalah politiknya, masalah orang Islamnya, masalah gini ancaman, sampai asar. Rasul sudah sholat ba'diyah belum? Akhirnya kata Nabi, fasyaghaluni an rak'atin al-laitin ba'da zuhri. Saya nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Fahuma hatan. Ini dia ba'diyah zuhurnya, saya kodok habis asar. Jadi jawaban yang kedua, kalau sudah tinggal 50 detik nggak usah sholat, tunggu aja. Kalau Anda sudah istiqomah, silakan disolatkan habis sholat zuhurnya. Jadi Ustaz, zuhurnya saya ba'diyah sama qobliyah. Iya. Yang qobliyah niatnya dikodok. Ini dipraktekkan langsung oleh Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Itu berlaku untuk sholat sunat yang lain ya? Sama. Berdasarkan usul fikihnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalil adalah dari keumuman hadis. Rasul mengkodok sholat sunnah, bukan sebab yang khusus. Sebab yang khusus kejadiannya apa nih?
Sholat ba'da zuhur dibawa ke, bukan strik begitu, tapi umum untuk setiap sholat qobliyah. Jadi kalau anda qobliyah subuh nggak sempat sholatin habis ba'diyah, habis sholat subuhnya, tapi jangan di masjid. Orang pada nyangka nanti wah ikut pengajian hari Rabu sama Kamis ini. Nah sekarang pertanyaan baru nih Pak, kalau tahajud gimana? Gitu? Saya jawab, tahajud kalau anda sudah istiqomah, sunnah satu kali ketinggalan dikodok siang hari. Pakai hadis ini juga? Enggak, ada hadis khusus tahajud. Riwayat Imam Muslim. Apa? Sudah? Enggak, kalau udah enak juga saya. Nah, pertanyaan makin susah kayaknya makin sini. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 1777. Nomornya saya ingat juga tuh Pak, 1777. Kalau benar, benar tuh Pak. Itu 1700. Biasa ngapal angka ya. Lihat hadirin, Aisyah berkata, sahih dah hadisnya. Ini lihat apa tuh? Sahih Muslim. Kata Bunda Aisyah, karena idza fatatus shalah minal lail, Nabi kalau tidak tahajud minal laili, dari malam hari, enggak sholat malam, sholat tahajud, bin wajahin karena sakit, au ghairihi atau yang lainnya, musafir, capek, letih atau bagaimana, shalla minan nahar, beliau sholatkan siang harinya. Sintai asyar rakaat, 12 rakaat. Tapi terserah anda mau berapa rakaat biasanya anda tahajud. Ada hadisnya, Masya Allah. Ini tujuannya amal-amal kita Pak, supaya enggak bolong-bolong dan kita membuat orang lain pun nyaman dengan ilmu ini. Contohnya tadi Bapak 50 detik kalau memaksakan sholat kan bikin Mas Budi sebagai panitia, ini orang kan gitu, udah mau komat bisa begitu Pak, karena sudah bunyi apa? Oh ternyata ilmu yang kita miliki ini dia menyejukkan orang lain, enggak buat orang sulit. Dulu pernah ada yang nanya maksudnya Gimana? Kok ajannya cepet, komatnya kecepetan Bang. Ketika ajan lagi di mana? Lagi di tempat wudhu. Ya, kalau anda mau ikomatnya yang lama di Masjidil Haram setengah jam. Betul? Itu juga nggak ada peraturan dari Nabi, cuma kesepakatan DKM Masjidil Haram. Coba anda sholat Pak, jangan di Masjid Haramnya, di masjid kampung warganya. Nggak ada setengah jam, 7 menit, 5 menit. Mereka juga mau kerja kan. Cuma kalau anda sudah masuk Masjid Haram, ikut peraturan aneh kan gitu, ikut peraturan kami kan gitu. Nah di sini peraturan siapa? DKM dan pengurus. Tujuannya untuk maslahat kerjaan, dengan anda mau kerja, mau ada taklim, mau ada macam-macam. Ini waktu yang sudah di manage, kita berusaha untuk pakai hadis ini. Saya nggak sholat nanti saja, boleh. Apalagi ba'da zuhur kan, semuanya kan orang sholat ba'da zuhur juga. Jadi nggak ada perasaan aneh-aneh. Kecuali ba'da subuh tadi. Baik, hadirin. Lagi satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan mengenai fidyah, karena di beberapa tempat ada yang orang yang habis meninggal itu ada fidyah dan diumumkan untuk qadha sholat dan puasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Hadis fidyah ini tidak kuat. Hadis fidyah ini bertentangan dengan hadis sahih. Hadis bayar fidyah, bayar tebusan untuk qadha sholatnya, ini memang ada hadisnya tapi lemah dan bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis fidyah itu kurang lebih riwayatnya Imam Ibnu Majah dan lemah nilainya. Coba kita lihat contoh hadis lemah yang nggak bisa dipakai ini karena bertentangan dengan hadis sahih. Bertentangan di mananya? Sebentar.
masalah. Jadi kata Nabi, jangan kamu sholatkan seorang untuk yang apa? Ya, saya hafal hadisnya tapi ditampilkan belum. Belum ketemu Pak. Ini riwayatnya saya. Baik, pakai hafalan saja. Nabi bersabda, la yusolli ahad an ahadin. Jangan seseorang sholat untuk sholat yang lainnya. Walakin yufti kulla yaumin muddun min ta'am. Tetapi dia bayar untuk si mayit dari sholat yang ditinggalkan 1 mud setiap harinya. Arti bayar tebusan. 1 mud itu 700 gram. Nah hadirin, di sini Nabi katakan silakan bayar tebusan, tetapi hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Kenapa? Hadis sahihnya itu Nabi SAW perintahkan supaya seseorang boleh untuk mengkodok puasa orang lain. Ya. Sedangkan hadis ini mengatakan jangan sholat untuk orang lain, jangan mengkodok puasa untuk orang lain. Sementara hadis sahihnya Nabi mengizinkan sahabat yang ibunya punya hutang puasa berapa? Sebulan, sudah meninggal dunia dan diizinkan. Ya. Jadi jawabannya untuk yang ini masalah memberi makan kepada orang lain, ini hadisnya lemah dan tidak bisa dipakai. Tetapi masih ada itu. Oh ini ketemu nih Pak, alhamdulillah ketemu ya. Ini hadisnya 2918. Nabi bersabda, la yusolli ahad an ahad. Tidak boleh puasa seseorang untuk yang lain. Wala yasum ahad an ahad. Tidak boleh seseorang tadi sholat, membayar sholat untuk orang lain. Tidak boleh juga mengkodoi puasa untuk orang lain. Padahal kodok puasa, kodok sholat diperbolehkan untuk yang sudah meninggal. Berarti bertentangan dengan hadis sahih kan? Walakin yut'im anhu makana kulli yawmin muddun. Tapi setiap harinya diganti 1 mud. 1 mud itu apa? 700 gram. Hadis ini lemah, bertentangan dengan sahih. Coba, contohnya mana Ustaz? Bertentangan dengan yang mananya? Dengan hadis Bukhari. Hadis Bukhari Nabi izinkan sahabat mengkodok puasa ibunya yang punya hutang puasa sebulan. Ini makin panjang ini. Tapi sudah dipaham Pak? Ya. Berarti lebih afdol kalau dibayarkan Pakai sholatnya. Sholatnya maupun puasanya gitu ya? Iya. Kalau puasanya ini tanggung deh. Satu lagi ya Pak ya? Boleh? Contohnya hadis tadi bertentangan dengan hadis yang sahih. Kenapa? Makanya para ulama tidak mengamalkan. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, nih ketemu langsung alhamdulillah. 1852. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, inna ummi matan, ibuku baru meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin, punya hutang puasa sebulan. Jawabannya adalah qada aqdi. Apa aqdihi anha? Boleh enggak saya mengqada? Nah, bertentangan dengan hadis ini. Kata Nabi, "Na'am, silakan Mas. Ibumu itu punya hutang sama siapa?" Fadainullah, hutang kepada Allah. Ahakku, lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi bertentangan hadis yang tadi masalah bayar fidyah itu tebusan, jangan kamu puasai, jangan kamu sholati untuk orang meninggal. Nah, ini boleh sudah meninggal. Nah, jadi itu yang berpendapat sangat
sedikit sekali. Termasuk di Indonesia masih ada yang memahami itu di pinggir-pinggir Jakarta, di Serang, Masih, Pak. orang meninggal kasih. Itu gimana kita menyikapinya ya? Sebenarnya gini, Anda perlu tegaskan dulu ini sebetulnya untuk apa. Enggak, ini bukan videonya kok, orang cuma ini kasih kami berikan hadiah pada jamaah, pahalanya diniatkan untuk main. Oh, kalau itu sih hadiah pahala untuk masih enggak apa. Saya pernah ketika nyolatin ada di Balaraja, Allahu Akbar. Habis sholat satu orang keliling ngasih amplop. Saya terima amplopnya, kemudian kita masukin lagi, nggak apa-apa. Dan setahu kami orang itu ngasih amplop bukan untuk tebusannya, tapi dia bilang ini untuk hadiah saja supaya pahalanya kami dihadiahkan untuk itu sih boleh hadiah pahala. Orang haji aja boleh, Pak. Anda pergi haji, pergi umroh, buat haji, buat umroh, asal Anda sudah haji umroh, boleh hadiahkan kepada bapak ibu. Allah alam bisawab, sudah hampir 1:15. Baiknya dari Allah Ta'ala kepada semua. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk beramal dan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadan Allah ikmati subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.